Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Lavender, perkenalkan saya Kak Didik. Saya akan membahas pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 SMP dengan topik teks prosedur. Oke, adik-adik, untuk adik-adik kelas 7 SMP, kalian pasti sudah pernah melihat yang namanya teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi arahan atau langkah demi langkah yang memberikan instruksi untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Nah, kalau dari teorinya seperti itu. Tapi kalau dari kenyataan, mungkin adik-adik pernah melihat bungkus Indomie. Di balik bungkus Indomie situ bagian belakang, adik-adik akan menemukan langkah-langkah memasak Indomie. Itulah yang kita sebut dengan nama teks prosedur. Begitu juga kalau adik-adik sedang minum obat. Di balik obat ada cara penggunaan. Itulah yang disebut dengan teks prosedur. Karena prosedur sendiri artinya adalah cara. Nah, cara membuat makanan, cara meminum obat, cara menggunakan sesuatu, itu yang disebut teks prosedur. Oke adik-adik, berikutnya dalam teks prosedur kita akan melihat strukturnya. Nah, teks prosedur sendiri mempunyai 4 struktur. Yang pertama adalah tujuan. Nah, tujuan pada teks prosedur merupakan struktur awal. Di tujuan ini isinya apa? Nah, di tujuan itu isinya adalah apa yang ingin penulis lakukan pada teks ini atau menginformasikan bagian hasil akhir dari teks prosedur. Itu disebut tujuan. Misalnya, kalau ada sebuah teks isinya tentang cara membuat telur asin, pasti tujuannya apa? Membuat telur asin yang berkualitas. Nah, pasti disebutin di situ judulnya. Telur asin, cara membuat telur asin yang berkualitas. Itu termasuk bagian tujuannya. Struktur yang kedua yaitu material. Material di sini adalah bahan-bahan yang harus dipersiapkan dalam teks prosedur. Nah, misalnya, kalau kalian membuat telur asin, bahan-bahan yang dipersiapkan adalah pertama telur bebek atau telur ayam kampung, lalu abu atau batu bata yang telah dihancurkan, ditambah lagi garam. Nah, itu termasuk contoh material atau bahan-bahan. Jadi material di sini yang dibicarakan adalah bahan-bahan yang harus dipersiapkan. Setelah kita menulis bagian material, langkah berikutnya atau struktur berikutnya adalah caranya atau langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah di sini adalah merupakan bagian penting dalam teks prosedur. Karena prosedur sendiri maknanya adalah langkah-langkah. Makanya di bagian langkah-langkah ini, teks prosedur memiliki hal fungsi yang paling penting. Jika tidak ada langkah-langkah, maka teks tersebut bukan disebut teks prosedur. Nah, di langkah-langkah ini berisi urutan. Misalnya tadi kita sudah menyiapkan apa? Batu bata, pasir, garam, dan telur asin. Nah, langkah-langkah berikutnya bisa saja kita campurkan abu dengan garam. Lalu bata-bata sudah hancur, yang sudah dihancurkan, dihaluskan. Kita campurkan dengan garam. Setelah itu balut telur asin dengan campuran batu bata atau abu tadi dengan garam yang sudah diairkan. Nah, itu masuk ke dalam langkah-langkah. Lalu bagian terakhir dalam teks prosedur adalah penegasan ulang atau kesimpulan. Namun, bagian ini sifatnya adalah opsional. Kalian boleh menuliskan, boleh juga tidak. Karena apa? Karena sebenarnya bagian penegasan ulang atau kesimpulan ini sudah dijelaskan di awal, yaitu tujuannya. Nah, tujuannya apa tadi? Membuat telur asin yang berkualitas. Pasti penegasan ulangnya kita akan menyebutkan maka telur asin yang berkualitas sudah bisa kita ciptakan atau kita hasilkan.
Nah, jadi seperti itu adik-adik. Kemudian kita akan membahas apa ciri-ciri teks prosedur. Nah, teks prosedur punya ciri yang namanya prosedur langkah-langkah. Dalam membuat langkah-langkah, pasti kita mempunyai kalimat yang harus ditulis. Kalimat dalam langkah-langkah biasanya berupa kalimat perintah. Nah, ya, kalimat perintah. Lalu juga ciri berikutnya, dia berupa panduan atau cara-cara yang harus dilakukan. Nah, ciri yang ketiga dalam teks prosedur adalah menggunakan verba aktif atau kata kerja aktif. Ciri yang keempat ada konjungsi. Ciri yang kelima wajib menampilkan bahan atau kegiatan dalam teks tersebut. Nah, ciri berikutnya adalah mencantumkan keterangan. Bisa rincian waktu, bisa cara, karena dalam teks prosedur kita pasti akan berkaitan dengan waktu, dengan cara. Dan yang terakhir adalah harus ada urutan atau isi kegiatan. Itulah ciri-ciri dari teks prosedur. Nah, yang akan kita fokuskan pada pembelajaran kali ini yaitu bagian kalimat perintah. Nah, apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk menyuruh atau mempersilahkan seseorang melakukan sesuatu. Nah, kalimat perintah itu punya ciri pertama menggunakan kata perintah. Kata perintah contohnya apa? Jangan, ayo, sebaliknya. Itu kata perintah. Ayo kita masukkan. Jangan rebus telur itu terlalu lama. Itu termasuk kata perintah. Oke. Ciri berikutnya, kata perintah itu selalu pakai tanda seru. Nah, tanda seru kata perintah ya. Jangan terlalu lama memasak telur itu, tanda seru, kata perintah. Seperti itu. Ciri ketiga, dia selalu menggunakan partikel lah dan kan. Masukkan telur ke dalam ember. Bubuhkan telur dengan abu yang sudah diberi garam. Nah, itulah partikel dalam kalimat perintah. Jika kalian menemukan itu, sudah dijamin itu adalah kalimat perintah. Berikutnya, kalimat perintah cirinya adalah intonasinya meninggi. Jangan terlalu lama memasak. Nah, kata memasaknya itu ada intonasi atau nada yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir, kalimat perintah biasanya didahului dengan verba. Buanglah kulit telur, kupaslah kulit telur itu. Harusnya kalimatnya kan kulit telur itu kupaslah. Tapi karena dia kalimat perintah, kita lebih mementingkan verbanya daripada nominanya atau bendanya. Seperti itu. Itu ciri-ciri kalimat perintah. Berikutnya yang kita pentingkan di dalam teks prosedur adalah kata kerja aktif. Dalam teks prosedur pasti ada kata kerja aktif. Kata kerja aktif adalah kata kerja yang memiliki ciri mempunyai predikat dengan awalan me atau ber. Contohnya adik memasak nasi. Nah, me itu merupakan memasak, merupakan verba aktif. Adik berlari itu juga verba aktif. Lalu berikutnya, ciri kedua, verba aktif itu memiliki ciri selalu diawali pelaku, bukan objeknya. Adik berlari, pelakunya adik. Adik memasak telur, pelakunya adik, bukan telurnya. Itu ciri verba aktif. Dalam teks prosedur pasti ada verba aktif. Masukkan air ke dalam panci, itu verba aktif adik-adik. Begitu.